Pada video kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan kisah Biju kemarin. Kali ini, yang kita bahas adalah Yamata no Orochi, atau disebut juga dengan Hachibi, seekor makhluk mitologi kepercayaan Jepang berbentuk ular raksasa dengan 8 kepala. Jika kalian bertanya, bukannya Biju ekor 8 itu berbentuk banteng dengan badan gurita seperti di film Naruto? Nah, itu merupakan kreativitas dari sang penulis untuk membuat karyanya sendiri dan memberikan ciri khas pada setiap karakternya yang dia buat. Jika kita melihat dalam sudut pandang legenda Jepang kuno, masyarakat mempercayai jika Hachibi atau Orochi bentuknya seekor ular. Banyak orang Jepang saat itu mempercayai mitos tersebut yang sudah berkembang sangat lama dari zaman ke zaman. Bahkan, musisi Jepang bernama Kitaro merubahnya dalam alunan lagu berjudul Orochi atau The Dragon Way. Sebenarnya, dalam kisah Biju sebelumnya, saya seringkali menyinggung makhluk ekor 8 ini. Apalagi setiap kali membahas tentang riwayat pertarungan Biju dari 1 sampai 7, mengapa mereka semua dikatakan kalah oleh Orochi atau Hachibi. Apakah benar makhluk ini sebegitu kuatnya sampai tak ada yang bisa mengalahkannya? Meskipun sudah membentuk aliansi sesama Biju. Daripada penasaran, langsung aja kita mulai kisah makhluk ular dunia iblis, yaitu Yamata no Orochi atau Hachibi. Seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, makhluk ini kita sebut saja Hachibi atau Orochi. Dia berbentuk seperti ular, tapi badannya sangat besar dan kepalanya memiliki jumlah 8 buah. Begitupun dengan ekornya. Setiap mata Orochi memancarkan warna merah bersinar seperti warna merah darah. Kekuatan makhluk ini bersumber dari dunia iblis bawah tanah, dan Hachibi merupakan simbol dari kegelapan, kejahatan, dan sifat iblis. Ada sebuah kepercayaan unik. Menurut legenda, tiap kepala Hachibi itu melambangkan sesuatu yang buruk, seperti halnya hantu, kejahatan, jiwa, iblis, dunia bawah, kematian, dan juga dunia setelah kematian. Tubuh Hachibi sendiri diceritakan dalam sebuah legenda menjadi yang terbesar dari semua Biju. Bahkan, dikatakan besar dari tubuhnya itu melebihi 8 gunung. Coba kalian bayangkan seberapa besarnya makhluk ini jika dia benar-benar ada di saat seperti ini. Pasti tidak ada yang bisa lolos dari serangannya. Dalam ceritanya sendiri, Orochi dikatakan tidak memiliki kemampuan murni yang besar seperti biju-biju lainnya. Dan bahkan, dulunya Orochi merupakan biju yang sangatlah lemah. Lebih lemah dari Nekomata dan juga Hokko. Tetapi, Orochi ini bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat, dikarenakan pada sebuah peristiwa di mana seorang pengguna pedang hebat dari klan Kusanagi mencoba melawannya. Tetapi, dengan cerobohnya, pengguna pedang ini menggunakan pedang kuatnya sebagai taruhan. Pedang itu disebut dengan nama Kusanagi no Tsurugi, pedang legendaris dari Jepang yang dipercaya punya kekuatan maha dahsyat di dalamnya. Nah, karena kecerobohan pengguna pedang tersebut, akhirnya Orochi mendapatkan pedang Kusanagi tersebut dari tangannya dan mulai menyerap semua kekuatan yang ada di dalam pedang tersebut. Dan sampai pada saat dimana Orochi menyimpan kekuatan dahsyat itu ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya mampu mengeluarkan kekuatan kegelapan yang sangat kuat dan mengerikan. Bahkan, semua biju saat itu sampai terbangun saat mendengar suara yang ditimbulkan dari kekuatan kegelapan Orochi itu yang sangatlah kuat. Jenis kekuatan spesial Orochi adalah memanggil roh iblis dunia bawah. Selain membuat Orochi kuat,
kemampuan pedang Kusanagi juga mengubah sifatnya menjadi sangat arogan dan ingin menjadi yang paling kuat di alam semesta. Dia pun sampai menantang semua biju yang ada di Jepang saat itu. Dan benar saja, dia berhasil mengalahkan semuanya, kecuali satu, Kyuubi Biju Ekor 9. Dalam pertarungan dahsyat itu, Kyuubi membuat lubang pada pedang Kusanagi, yang menjadi sumber kekuatan utama dari Orochi. Padahal, pedang itu merupakan pedang yang sangat kuat, yang dibuat khusus untuk mengalahkan Kyuubi itu sendiri. Bahkan Enma, yaitu Raja Monyet, dan Sarutobi, ninja paling hebat, tidak bisa menggores pedang Kusanagi itu. Tapi karena kemampuan dari Kyuubi yang sangat dahsyat dan tak terbatas, akhirnya dia berhasil mengalahkan Hachibi dengan kekuatannya. Dalam legenda Jepang, Orochi sebenarnya punya kekuatan yang seimbang dalam pertempuran melawan Kyuubi. Tetapi, kekuatan kegelapan yang dia miliki itu memiliki batasan-batasan tertentu yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat dipulihkan seperti sedia kala. Sedangkan Kyuubi memiliki kekuatan tanpa batas. Hal itu mungkin karena Kyuubi memiliki kemampuan cakra murni, sedangkan Hachibi hanya memiliki kemampuan yang dia serap dari pedang Kusanagi no Tsurugi. Meskipun pedang Kusanagi sangat kuat, hal itu tetap saja bukanlah kemampuan murni dari Hachibi atau Orochi, dan tubuh Orochi tak mampu menahan kekuatan dari pedang itu secara terus-menerus dalam pertempuran yang sangat dahsyat melawan Kyuubi, dan dikatakan pertempuran itu berlanjut hingga lama, sampai 100 tahun. Menurut cerita, setelah pertarungan melawan Kyuubi, Hachibi tidaklah langsung tewas begitu saja, tetapi dia disegel dalam tubuh seseorang, dan konon dia menunggu keturunan klan Yagami, yaitu sebuah klan yang sangat berselisih dengan klan Kusanagi. Karena dalam cerita, kekuatan Hachibi atau Orochi masih bersemayam di dalam diri keturunan murni klan Yagami. Dan jika Orochi berhasil dibangkitkan, maka Orochi berkeinginan untuk mengalahkan Kyuubi untuk yang kedua kali. Padahal dalam pertarungan sebelumnya dia sudah dikalahkan. Dan dalam proses ini, ketika tubuh dari seorang klan Yagami berhasil membangkitkan Orochi, maka tubuhnya akan langsung hancur, dan kekuatan Orochi akan langsung kembali seperti sedia kala. Dan dikatakan setelah kebangkitannya beribu-ribu tahun lamanya, Orochi akan mendapatkan kekuatan baru yang maha dahsyat. Di dalam cerita dijelaskan jika kemampuan Orochi atau Hachibi yang dibangkitkan mampu menghancurkan apa saja yang ada di depannya, dan memiliki kemampuan melihat tanpa batas seperti yang dimiliki oleh Kyuubi saat bertarung melawannya. Dan dia juga bisa membuat sebuah ilmu penyegelan yang luar biasa kuat, bahkan teknik itu adalah teknik yang dilarang. Jika penerus klan Yagami juga memiliki kemampuan yang lebih hebat lagi, itu akan berpengaruh kepada kebangkitan yang juga akan semakin kuat. Riwayat pertarungannya sendiri adalah sebanyak 5 kali, yaitu menang melawan Sukaku, Hanabi, Isonade, dan juga Raiju. Yang terakhir adalah kekalahan saat melawan Kyuubi. Ada cerita lain mengenai kematian Hachibi atau Orochi selain melawan Kyuubi. Dikatakan bahwa setiap kepala Hachibi atau Orochi itu habis ditebas oleh seorang dewa bernama Susanoo, yaitu seorang dewa petir dan dewa laut menurut agama Shinto. Susanoo sendiri merupakan salah satu dari 3 anak terhormat dan terlahir dari basuhan Izanagi, seorang dewa pencipta menurut mitologi Jepang dan kepercayaan agama Shinto. Dalam cerita itu dikatakan bahwa Susanoo bertemu dengan sepasang orang tua dan seorang anak. Mereka itu bercerita kepada Susanoo bahwa mereka akan bertemu dengan Yamata no Orochi atau Hachibi untuk menumbalkan anak mereka yang kesekian kali. Orang tua itu menjelaskan jika mereka telah mengorbankan anak sudah 8 kali, dan ini adalah anak yang ditumbalkan untuk ke-9 kalinya, yang bernama Inada.
Demi menyelamatkan anak yang bernama Inada itu, Susanoo lalu menikahinya dan menyuruh kedua orang tua itu untuk meramu sebuah sake, yaitu minuman alkohol asli budaya Jepang. Dan Susanoo menyihir Inada menjadi sebuah sisir untuk disimpan di kepala Susanoo. Setelah sake tersebut jadi, mereka juga membuat 8 gerbang penutup yang berisi botol sake. Dan setelah itu, Susanoo langsung mencari di mana Hachibi atau Orochi berada. Dan setelah itu, Susanoo langsung menjebak Hachibi atau Orochi dengan meletakkan sake sehingga Orochi meminumnya dan membuatnya mabuk. Susanoo pun langsung memotong semua kepala Orochi hingga membuatnya tewas dan tidak dapat lagi mengganggu umat manusia. Setelah pertarungan tersebut, Susanoo langsung mencabut pedangnya dan pedang itu langsung menjelma menjadi sebuah pedang Kusanagi dan diberikan kepada dewa lainnya, yaitu Amaterasu. Nah, itulah teman-teman cerita singkat kisah Orochi atau Hachibi yang dianggap sebagai iblis yang mengerikan di dalam mitologi Jepang karena kemampuannya yang mengerikan. Sangat berbeda bukan dengan apa yang sebelumnya kita pikir makhluk ini berbentuk gurita dengan kepala banteng seperti dalam film Naruto. Nah, untuk video berikutnya, jelas kita akan membahas si pemilik kekuatan tanpa batas, yaitu Kyuubi. Seperti apa kisah Kyuubi dan mengapa dia bisa memiliki kekuatan tak terbatas tersebut. So, pantengin terus Story TV buat dapetin cerita unik tiap hari. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membacakan cerita, dan jika kalian ada saran ataupun request untuk video berikutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Ingat guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan pastinya juga subscribe channel ini supaya semakin semangat untuk menceritakan beragam kisah lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya hanya di channel Story TV.